bersyukur ada di bulan Februari, bulan yang penuh cinta kasih, juga bertepatan dengan Imlek. Saya ucapkan Gongsi Facai. Kita bersyukur di bulan ini. Saya rindu pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat keadaan apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hari-hari kita. Mari angkat hati kita bahwa dengan penuh kerinduan, bahwa jiwa kita yang sangat-sangat merindukan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami pagi ini Tuhan. Untuk kami merindukan Engkau. Jiwa kami haus. Dan dialah hanya Engkau Tuhan, satu pribadi yang memuaskan hasrat hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Yesus. Oh haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Yesus.
atas seizin-Mu Tuhan, Engkau memproses hidup kami dan Engkau memurnikan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Yes, kami mau bersyukur atas segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, atas seizin-Mu kami boleh mengalami, baik kami saat kami naik tinggi maupun kami dalam perendahan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup, yes, kami mau terima semua itu sebagai anugerah, sebagai anugerah. Amin Yesus. Sekali lagi katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, semua atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima
kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Saya kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami mengasihi-Mu. Hanya ini Tuhan, ini bukti cintaku Tuhan, ini balas kasih-Mu Bapa. Hanya dengan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, bisa ku balas kebaikan-Mu. Bisa ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus dalam hari-hari kami Tuhan, kami menjunjung tinggi kebenaran-Mu sebagai rasa syukur kami, sebagai balas cinta kami kepada Tuhan. Kami menjaga hidup kami, hidupi kebenaran-Mu Tuhan, dan terus senantiasa tahu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur atas segala keadaan. Biar ini menjadi balas cinta kami kepada Engkau Tuhan. Yes Lord. Hallelujah.
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa rindu untuk datang menghampiri Engkau, menyembah Engkau, memuliakan dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini Tuhan, kami tetap terus memandang Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap masalah. Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap problem kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bersyukur pada hari ini. Kami boleh merayakan Hari Raya Imlek Tuhan. Biarlah Hari Raya Imlek ini bukan sekedar tradisi saja kami boleh merayakan, tetapi ada makna kami saling mengasihi.
Kami saling boleh senantiasa membantu, kami senantiasa saling memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah di hari raya Imlek ini ada kesatuan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga yang ada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga khususnya Efrata yang ada Tuhan, kami boleh senantiasa merasakan ada kasih Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Engkau boleh nyatakan di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini Bapa. Khususnya di Efrata ini biarlah segala sesuatu apa yang dikerjakan setiap anak-anak Tuhan, Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan turut campur tangan. Biarlah segala pekerjaan apapun yang dikerjakan, semua itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga para pemimpin yang ada Tuhan, Tuhan tolong, mulai dari Bapak Gembala sekeluarga, Ibu Gembala penasihat sekeluarga, bahkan para hamba-hamba Tuhan full timer yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, Tuhan beri kekuatan kepada mereka untuk senantiasa mereka melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap menjadi doa kami Tuhan, jemaat Tuhan di Efrata senantiasa semakin dewasa di dalam kerohanian, semakin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintahan negara Republik Indonesia ini Tuhan, di sisi pemerintahan dari Bapak Presiden yang ada, Jokowi yang ada Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia Tuhan. Bahkan sebentar kami akan melaksanakan pesta demokrasi pada bulan Februari Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa memperhitungkan semuanya. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi doa kami agar segala sesuatu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kedamaian yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya pemimpin yang baru Tuhan sudah akan siapkan semua. Itu semua karena kehendak-Mu yang boleh jadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kami semua, di tengah-tengah bangsa ini yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua yang ada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini saya bersyukur mendapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, izinkan saya mengucapkan Sinian Kwaile, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Sehat-sehat semuanya, penuh berkat dan semakin melekat kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama hari ini Bapak Ibu Saudara. Orang berkata ini adalah tahun naga, Year of Dragon. Nah, bagaimana kebenaran firman Tuhan? Apakah betul kita mau sepakat dengan orang-orang bahwa ini adalah tahun naga? Bapak Ibu Saudara, menurut tradisi Cina, naga adalah representasi dari jati diri. Apa artinya? Bagi mereka, naga merupakan lambang atau hewan tertinggi sebagai jati diri, sebagai lambang kekuatan, kemegahan, kehebatan. Tapi bagaimana? Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam bahasa Yunani, di Alkitab Perjanjian Baru, naga disebut sebagai drakon, yang artinya adalah Satan. Kalau tradisi Cina berkata naga adalah jati diri, tapi Alkitab berkata naga adalah Satan. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga menyesatkan
naga adalah penyesat. Bapak Ibu Saudara, di alam roh, kalau orang berkata ini tahun naga, ini tahun naga, ini tahun naga. Sebagai orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati. Kita harus tahu bahwa orang sedang berkata ini tahun penyesatan, ini tahun yang berat, ini tahun yang menyesatkan seluruh dunia. Hati-hati dengan roh penyesat. Apa saja yang bisa menyesatkan kita? Yang pertama adalah tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak tertulis di Alkitab adalah bukan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap tradisi, setiap filosofi adat yang kita tahu, kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu ya, waktu saya kecil, papa saya ini masih di tengah-tengah. Jadi ke gereja, tapi juga sembahyang gitu ya. Nah satu kali ketika hari Imlek seperti ini, malam Imlek. Jadi kemarin malam gitu ya Bapak Ibu, malam Imlek. Mama saya itu menyapu Bapak Ibu. Nyapu. Orang nyapu itu kan dari dalam keluar, betul ya? Nah, lalu papa saya marah, dia berkata, "Ini Cynthia, tidak boleh nyapu keluar." Nah, terus nyapu-nyapu ya. Bawa masuk, disimpan dulu di dalam, dikeruk di dalam sampahnya. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir gitu ya. Lah, sampah itu harus dibuang. Amin. Kita belajar beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala menyampaikan semua sampah harus dibuang, harus dibersihkan dari hidup kita. Sampah itu tempatnya di luar. Tradisi yang seperti ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampah tempatnya di luar, jangan dibawa masuk, harus tetap dibuang. Mau Cynthia, mau enggak, harus tetap buang sampah pada tempatnya. Amin Bapak Ibu. Tradisi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan boleh kita ikuti, tapi yang tidak relate, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hati-hati, itu menyesatkan kita. Kalau ditanya, Bu, tradisi apa yang Ibu masih ikuti sampai hari ini yang masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, tradisi yang masih saya ikuti hari ini Bapak Ibu, satu, setiap Imlek saya membelikan baju baru buat anak saya. Ya, kalau Bapak Ibu bertanya filosofinya apa? Kenapa kok boleh? Gitu ya. Filosofinya sederhana Bapak Ibu. Karena setiap Imlek semua orang pakai baju baru. Jadi kalau anak saya nggak beli baju baru kasihan, nanti malu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada filosofi. Ya cuman mengikuti saja karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, yang kedua, hati-hati dengan roh penyesat. Hati-hati dengan komunitas yang tidak menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu ke waktu, tahun ke tahun, semakin banyak orang yang menggeser Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Ada begitu banyak penyesatan yang sebetulnya sudah terjadi di antara kita. Orang lebih menuhankan HP. Orang lebih menuhankan hobi. Orang lebih menuhankan banyak komunitas atau bahkan orang tertentu. Atau dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang menuhankan pendetanya, gembalanya, pemimpinnya, dan menggeser Tuhan. Orang lebih percaya apa kata pemimpin. Orang lebih percaya apa kata Google. Orang lebih percaya apa kata tren dunia ini daripada firman Tuhan. Tahun ini ayo berhati-hati dengan komunitas, dengan perangkat, dengan apapun yang tidak menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan.
Hati-hati Bapak Ibu dengan pemikiran yang tidak berpusat kepada Yesus, melainkan fokus pada diri kita sendiri. Apa artinya? Setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap tantangan yang kita hadapi hari ini, percayalah, ujungnya sebetulnya supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita bergantung sama Tuhan, supaya kita fokus sama Tuhan. Tapi seringkali justru kita fokus pada diri kita sendiri. Seringkali justru kita berjuang bagaimana caranya kita menyelesaikannya sendiri. Seringkali pikiran kita selalu mencari jalan keluar sendiri. Seringkali kita berjuang untuk menyelesaikan segala problem kita tanpa Yesus. Fokus pada diri sendiri. Pemikiran kita, jiwa kita, roh kita bahkan sudah tidak berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan roh penyesat. Ketika hatimu mulai tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Bu, tidak mungkin Bu, aku sudah Kristen, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi hati-hati, ketika setitik dari hatimu meragukan Yesus Tuhan, meragukan Yesus dapat menolong engkau, meragukan Yesus dapat mengangkat engkau, meragukan Yesus pernah melakukan banyak mujizat selagi Dia ada di dunia, kau sedang pelan-pelan digeser kepada penyesatan. Kerja roh penyesat itu tidak memindahkan kita dari A langsung kepada B. Kerja roh penyesat itu tidak langsung membelokkan arah kita dari lurus langsung ke kanan. Tidak Bapak Ibu. Dia mulai mengutik, mulai membuat pemikiran kita, jiwa kita bergeser sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai ujungnya tiba-tiba kita tidak ngerti kalau kita sudah sesat. Kita tidak ngerti kapan kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Kita tidak ngerti kapan kita mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tahun ini hati-hati dengan roh penyesat. Bapak Ibu Saudara, tradisi Cina berkata naga adalah representasi dari jati diri. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata naga adalah representasi dari iblis atau kuasa gelap. Yang kedua, naga adalah representasi dari yang ilahi untuk membawa kelimpahan, kemakmuran, dan berkat. Orang berkata ini tahun kemakmuran, ini tahun kelimpahan, ini tahun berkat karena ini tahun naga. Ada begitu banyak orang Chinese yang pengen punya anak yang lahir di tahun naga. Karena artinya anak itu membawa kelimpahan, membawa kemakmuran, membawa berkat. Tapi apa kata kebenaran firman Tuhan? Betulkah naga pembawa berkat? Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggambarkan naga sebagai makhluk yang jahat dan berbahaya. Naga menjadi simbol dari kekuatan iblis yang melawan Allah dan umatnya. Wahyu 12 ayat 4 berkata, dan ekornya menyeret sepertiga darah dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Kebenaran firman Tuhan berkata naga itu menghancurkan bintang-bintang. Orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan diseret habis, dilemparkan oleh naga, dihancurkan. Naga tidak membawa berkat, naga tidak sedang membawa kelimpahan, tapi dia menghancurkan. Dia mengangkat dan kemudian melemparkan. Bapak Ibu Saudara,
kerja iblis tidak pernah terus naik dan tidak turun. Kerja iblis selalu seolah-olah membawa kita naik, tapi kemudian dihempaskan, dia jatuhkan, dia lemparkan. Oleh sebab itu, hati-hati dengan roh penghancur. Dia menawarkan dunia yang lebih menarik daripada ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia begitu menawan, begitu menarik. Ada begitu banyak yang dunia tawarkan lebih indah. Tidak kebetulan tahun ini kita masuk di tahun politik. Kalau kita melihat Bapak Ibu, paslon demi paslon menawarkan program-program kerja yang begitu menarik, seakan-akan mengenakkan buat daging kita, seakan-akan membuat kita nyaman. Nggak kerja, BPJS gratis misalkan ya Bapak Ibu ya, saya ada baca di beberapa spanduk ya, makan gratis, apalagi yang gratis Bapak Ibu, internet gratis, dan segala sesuatu yang gratis, yang menarik yang ditawarkan. Tapi saya tidak sedang bicara politik. Kita sedang bicara bagaimana dunia menawarkan yang lebih menarik daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan hari-hari ibadah kita? Apakah kita masih datang beribadah dengan setia, baca Alkitab setiap hari, menghampiri tahta Tuhan, berdoa setiap hari? Atau kita sedang tertarik dengan TikTok, YouTube, dan sebagainya? Atau kita sedang tertarik dengan mall, dengan belanja online, check out ya, dan sebagainya? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, kita sudah tidak mulai taat kepada Tuhan, kita sedang menuju pada kehancuran. Hati-hati dengan roh penghancur yang memberikan kesuksesan dan kelimpahan melalui jalan yang menyimpang. Ada begitu banyak penawaran yang memikat hati kita, sekalipun kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menyimpang. Hati-hati ketika iblis tawarkan puncak sehingga kita tidak butuh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kekayaan, kelimpahan, berkat, segala sesuatu yang dunia tawarkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, lebih baik tidak daripada kita tukar dengan kebenaran firman Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau dunia berkata naga itu ilahi, naga itu membawa berkat, bawa kelimpahan, tapi firman Tuhan berkata hanya Yesus yang ilahi dan dapat membawa kita kepada kelimpahan, kepada kemakmuran, dan kepada berkat. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, spirit naga digambarkan sebagai tidak mudah menyerah untuk menuju puncak dan mengubah dunia. Hari ini mari kita belajar, apakah betul naga akan menghantarkan kita ke puncak? Kebenaran firman Tuhan, Alkitab menggambarkan naga sebagai makhluk yang jahat dan berbahaya. Naga menjadi simbol dari kekuatan iblis yang melawan Allah dan umatnya. Wahyu 13 ayat 1, 2, dan 5 berkata, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan tahtanya
Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan roh kesombongan. Keinginan untuk menguasai sesuatu yang sangat besar. Ada ambisi kita yang sangat besar untuk memegang sesuatu, untuk menguasai sesuatu. Hati-hati dengan arogansi kita dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mari hati-hati ketika engkau merasa lebih mampu, lebih bisa, lebih populer dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Ujungnya kesombonganmu membuat engkau akan menghujat Tuhan, seakan Tuhan tidak memiliki andil apapun di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari di mana orang semakin menjadi antikristus. Saya nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa prediksi. Tapi semakin hari antikristus itu semakin menampakkan dirinya. Hati-hati. Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati dengan ambisi. Hati-hati dengan arogansi hidupmu. Hati-hati ketika engkau berkata, aku bisa, aku mampu, aku hebat. Dan ujungnya, tiba-tiba tanpa engkau sadari, engkau sedang menghujat Tuhan. Kalau tradisi berkata, spirit naga itu tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada puncak yang mengubah dunia. Tapi kebenaran firman Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang akan membawa kita naik. Kegigihan manusia, kehebatan manusia, apapun yang kita kerjakan, seberapa kita bisa, kalau tanpa Yesus, maka semuanya menjadi sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu artikel di CNN, dari CNN.com. Ya. Kata artikel itu, tahun ini adalah tahun naga kayu. Tahun naga kayu terjadi 60 tahun sekali. Karena di tradisi China itu ada beberapa elemen gitu ya Bapak Ibu, dan ada 12 sio, maka hanya terjadi 60 tahun sekali. Oleh sebab itu, tahun naga kayu yang terjadi belakang adalah tahun 1964. Dan menariknya, CNN menuliskan ada 2 puncak gitu ya, ada 2 kehebatan, ada 2 peristiwa yang mengubah dunia di tahun 1964. Yang pertama adalah The Beatles. Ya, grup menyanyi gitu ya Bapak Ibu Saudara, yang tiba-tiba meroket melejit begitu terkenal di tahun 1964 itu di Amerika, dan kemudian dia jadi legend di seluruh dunia. Dunia mengakui Beatles ini terkenal, hebat, karirnya bagus. Tapi perhatikan, 2 tahun setelah mereka ada di puncak, John Lennon, salah satu anggota The Beatles, dia berkata, agama akan lenyap, kekristenan akan hilang, tapi The Beatles akan abadi. Bapak Ibu Saudara, ketika dunia menawarkan puncak, tiba-tiba penyesatan itu terjadi. Kesombongan John Lennon pada waktu itu membawa dampak yang besar dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian dia dibunuh dan meninggal. Hari ini 60 tahun berlangsung, kekristenan tidak pernah lenyap, Yesus tetap abadi. Tapi The Beatles
hanya menjadi legenda. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kedua yang dicatat oleh CNN menjadi satu puncak yang mengubah dunia pada waktu itu adalah Uni Soviet yang berhasil membuat pesawat luar angkasa yang pertama. Uni Soviet adalah negara yang ateis, negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari itu tampaknya adalah puncak bagi Uni Soviet. Hari itu sepertinya Uni Soviet sedang mengubah dunia. Tapi sekali lagi apapun yang iblis sedang berikan tidak pernah abadi. Hari ini kita tahu Uni Soviet runtuh, hancur, tidak bersisa. Bapak Ibu Saudara, yang setan tawarkan, yang iblis tawarkan selalu membawa kita pada penyesatan. Selalu akan membawa kita pada kehancuran dan kesombongan yang kemudian menghujat Tuhan. Apakah hari ini adalah tahun naga? Saya akan berkata tidak. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit menjelaskan gambar itu. Di atas itu kenapa saya kasih bintang Daud dari awal. Karena buat saya tidak ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Naga, setan, iblis tidak punya kuasa. Hanya Yesus yang punya kuasa lebih besar. So ini bukan tahun naga, tapi ini tahun untuk melekat pada Tuhan. Ini tahun untuk menikmati berkat Tuhan. Ini tahun untuk kita menjadi bintangnya Tuhan. Bintang yang tidak pernah gugur, yang selalu diangkat naik dan tidak pernah dilemparkan ke bawah. Puji Tuhan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Mari tebarkan kemanisan dan taburkan sukacita. Tetap bawa kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan sebuah lagu. Mari lekatkan hati kami Tuhan, melekat dengan hati-Mu. Haleluya Yesus.
kami Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar hati kami hanya melekat kepadamu Tuhan. Hatiku melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Saya kembali. Haleluya. Di hari Imlek ini, biar kita punya semangat yang baru, memulai tahun yang baru bersama keluarga, semua pasti baik adanya. Saya ucapkan selamat Imlek buat yang merayakan, dan kiranya hidup kita mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih boleh menyembah Engkau di hari ini, di tahun yang baru. Kami percaya berkat-Mu baru, rahmat-Mu baru. Kami pun punya semangat baru untuk semakin indah dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, biarlah kami semakin menggenapi setiap rencana Tuhan yang baik adanya. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya Ibu Sylvie yang sudah sharing firman. Biarlah hidupnya semakin dipakai, diberkati, dan dikuatkan Tuhan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Kalau ada yang akan ketemu keluarga, kalau ada yang bersama keluarganya, ada acara apapun, Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga acara bersama keluarga menjadi acara yang indah dan menyenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami terus menjadi berkat. Saudaraku, masukkan dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.